Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Apriliana dari kelas 5D. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahnya, sehingga saya bisa menyelesaikan proposal penelitian ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya dari zaman jahiliyah. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan dari awal hingga akhir mengenai proposal ini dan juga memberikan saran yang terbaik. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Problematika Metode Pembelajaran Daring menggunakan Google Classroom terhadap motivasi belajar matematika di SMPN 1 Kapetakan kelas 9. Kenapa saya mengambil judul proposal ini? Karena tentunya ada sebuah latar belakang yang menarik untuk saya lakukan sebuah penelitian. Saya akan mengupas sedikit mengenai latar belakang yang saya ambil sebagai judul dalam penelitian ini. Pada masa ini, banyak negara yang mengalami pandemi COVID-19, termasuk negara Indonesia, di mana pemerintah negara Indonesia juga telah memberikan kebijakan mengenai sistem pembelajaran dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Yang sebelum adanya pandemi COVID-19 ini dilakukan secara tatap muka dan sekarang diubah menjadi via daring atau pembelajaran secara online guna untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Di dalam pembelajaran daring ini, banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pendidik maupun sekolah-sekolah. Contohnya itu seperti Zoom, YouTube, Google Meet, Classroom, dan yang lainnya yang bisa dimanfaatkan. Salah satu sekolah yang memanfaatkan pembelajaran secara daring ini adalah SMPN 1 Kapetakan, khususnya kelas 9, yang menggunakan aplikasi Google Classroom, di mana proses pembelajarannya itu guru memberikan sebuah materi kepada siswanya, kemudian diberikan waktu untuk memahami materi tersebut dan mengerjakan soalnya. Dalam proses pembelajaran itu, seorang siswa membutuhkan sebuah motivasi untuk lebih bersemangat dalam memahami materi yang akan diajarkannya. Oleh karena itu, penulis meneliti bahwa sebenarnya siswa itu belum maksimal dalam mengikuti pembelajaran dan masih banyak yang mengalami problematika atau kesulitan menggunakan metode pembelajaran daring ini menggunakan Google Classroom. Oleh karena itu, peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai problematika metode pembelajaran daring menggunakan Google Classroom terhadap motivasi belajar matematika. Setelah latar belakang, yang selanjutnya itu pernyataan masalah. Pernyataan masalahnya, problematika metode pembelajaran daring menggunakan Google Classroom terhadap motivasi belajar matematika. Selanjutnya, yaitu pertanyaan penelitian. Nah, di dalam penelitian ini pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana problematika metode pembelajaran daring menggunakan Google Classroom terhadap motivasi belajar matematika di SMPN 1 Kapetakan. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi problematika metode pembelajaran daring menggunakan Google Classroom terhadap motivasi belajar matematika di SMPN 1 Kapetakan. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan literatur. Yang pertama itu ada tinjauan konseptual, di mana tinjauan konseptual itu membahas tentang apa itu problematika, apa itu metode pembelajaran, apa itu pembelajaran daring, Google Classroom, motivasi belajar, dan matematika itu sendiri. Yang pertama itu langsung saja ke tinjauan konseptual yaitu problematika. Nah, dari berbagai literatur yang telah
dibaca dan juga ditelusuri itu merujuk pada pengertian yang sama, bahwa problematika adalah sesuatu persoalan yang belum terpecahkan atau sebuah permasalahan yang masih membutuhkan sebuah penelitian yang tepat. Nah, yang kedua itu ada metode pembelajaran. Hampir semua definisi tentang metode pembelajaran yang telah dikemukakan itu merujuk pada suatu hal yang sama, yaitu suatu cara yang telah disusun dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada pembelajaran daring. Nah, literatur yang telah dibaca mengenai pembelajaran daring itu merujuk pada suatu hal yang sama juga, yaitu suatu pembelajaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara online atau tidak melakukan tatap muka secara langsung. Kemudian, selanjutnya itu ada Google Classroom. Nah, dari literatur yang telah dibaca dan juga ditelusuri, bisa dikelompokkan menjadi dua pemahaman. Golongan pemahaman yang pertama, bahwa Google Classroom itu adalah sebuah aplikasi belajar mengajar yang di atas 13 tahun dan yang memiliki atau akun Google bisa langsung menggunakannya gitu. Sedangkan golongan yang kedua itu Google Classroom adalah suatu aplikasi ruang kelas secara online yang memudahkan interaksi antar siswa dengan gurunya. Nah, dari kedua pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh orang yang di atas 13 tahun untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya itu ada motivasi belajar. Nah, setelah membaca literatur, motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran, baik dari motivasi internal maupun eksternal. Dan yang selanjutnya itu ada matematika. Nah, dari literatur yang sudah dibaca, bahwa matematika itu adalah ilmu yang mempunyai kontribusi untuk ilmu-ilmu yang lain dan juga merupakan ilmu pengetahuan yang dimulai dari konsep bahkan berdampak pada teknologi. Selanjutnya itu ada tinjauan teori. Nah, penelitian ini mengenai problematika metode pembelajaran daring menggunakan Google Classroom terhadap motivasi belajar matematika. Nah, pengertian motivasi itu sendiri itu kan merupakan dorongan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran, baik dari motivasi internal maupun eksternalnya. Nah, dalam metode pembelajaran daring itu memberikan kebebasan kepada peserta didik menggunakan cara yang dapat disukainya, sehingga teori yang cocok untuk menjelaskan penelitian ini tuh menggunakan teori belajar behaviorisme dan juga teori belajar konstruktivisme. Nah, sebenarnya apa sih teori belajar behaviorisme itu? Jadi, teori behaviorisme itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon dan juga perkembangan dan kompetensi dari siswa ditentukan oleh faktor dari luar dirinya. Ciri dari pembelajaran yang menggunakan teori behaviorisme itu adalah pembelajaran yang mempunyai sistem dan telah terprogram. Nah, sedangkan teori konstruktivisme itu apa sih? Oke, teori konstruktivisme itu adalah pemahaman manusia dapat membelajarkan dirinya dari sebuah pengalaman, dan dalam pembelajaran konstruktivisme, seorang pendidik harus mempertimbangkan pengetahuan awal dari peserta didik sebelum pengetahuan dan pengalaman yang baru diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wati dan juga Batubara. Oke, dalam metode pembelajaran daring ini memberikan fitur positif di mana seorang peserta didik itu dapat melakukan interaksi dengan pendidik atau peserta didik yang lainnya dengan teknologi yang semakin canggih memudahkan dalam proses pembelajaran daring ini. Selanjutnya itu tinjauan hasil penelitian terdahulu.
Yang pertama itu pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Farid Maulana melakukan sebuah penelitian dengan judul Problematika Penggunaan Google Classroom sebagai Sarana Pembelajaran Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Motivasi Belajar IPA di SMP Negeri 4 Salatiga tahun pelajaran 2019-2020. Nah, dalam penelitian tersebut memberikan hasil bahwa tingkat motivasi belajar IPA siswa SMP Negeri 4 Salatiga dalam pembelajarannya itu menggunakan Google Classroom selama pandemi COVID-19 yaitu sedang dengan frekuensi 28 dan prosentasenya itu 56%. Nah, pada tahun 2020 juga ada yang melakukan sebuah penelitian yang diteliti oleh Nia Desriva, Mona Dewi Utari, Arif Al-Padri yang berjudul Efektivitas Metode Pembelajaran Daring terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa saat Pandemi COVID-19 di KTA Pekanbaru. Nah, dalam penelitiannya itu mendapatkan hasil data bahwa terdapat korelasi dan pengaruh metode pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa memiliki signifikan dengan nilai P-nya itu 0,000 atau P-nya itu kurang dari 0,05. Pada tahun 2020 juga Yani Fitriani, Irfan Fauzi, dan Mia Zutrianti Sari melakukan sebuah penelitian yang berjudul Motivasi Belajar Mahasiswa pada Pembelajaran Daring selama Pandemi COVID-19. Nah, dalam penelitiannya itu memiliki SKR rata-rata presentasinya itu 80,27% yang termasuk yang termasuk kriteria sangat baik sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi belajar selama pandemi itu tetap tinggi walaupun ada beberapa kendala-kendala yang dihadapinya. Selanjutnya itu yaitu bab 3, desain dan metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Desain penelitiannya itu menggunakan descriptive research karena penelitiannya itu dilakukan dengan teknik wawancara dan membicarakan sesuatu yang sedang terjadi. Dalam desain penelitian yang menggunakan descriptive research sering disebut juga dengan deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu metode penelitian. Nah, teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik wawancara. Pada saat wawancara, peneliti telah membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya itu telah disiapkan. Ketika hasil wawancara tidak memuaskan, maka penelitinya itu melakukan wawancara selanjutnya hingga apa yang dibutuhkan dalam penelitian terpenuhi. Nah, teknik wawancara yang dilakukan kepada siswa SMPN 1 Kapetakan kelas 9 yang diukur secara langsung, kemudian ketika data sudah terkumpul, peneliti itu akan melakukan analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sekian presentasi mengenai seminar proposal penelitian yang berjudul Problematika Metode Pembelajaran Daring menggunakan Google Classroom terhadap motivasi belajar matematika di SMPN 1 Kapetakan kelas 9. Semoga apa yang saya presentasikan dapat difahami oleh Bapak dan juga teman-teman semua, dan masih banyak kekurangan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.